Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Hebat luar biasa ya. Ketemu lagi kita hari ini adalah hari Selasa, sudah ada di hari kelima di bulan Januari 2020. Itu artinya seperti janji ibu kemarin, kita akan mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu di tema 5 cuaca dalam subtema 1 pembelajaran 1 keadaan cuaca. Jangan lupa tetap disiplin dalam menggunakan atau menuliskan tanggal, kemudian kegiatan pembelajaran di buku tugas atau buku latihan nanti yang akan ibu sampaikan kepada ibu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya semua kita mengadakan tangan kita agama muslim sembari kita berdoa ya. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dibuka wawasannya menjadi paham dan luas ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bersarapan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita manusia. Sarapan itu tidak harus mengenyangkan, tapi hanya untuk mengisi nutrisi tubuh kita menjelang kita makan siang. Kapan kita sarapan? Mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Oke? Apakah sarapan itu harus nasi? Tidak. Boleh roti, boleh sereal, boleh mie goreng, boleh gorengan, boleh nasi. Yang penting ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan lupa banyak minum air putih. Nah, karena sekarang COVID, anak ibu harus rajin mencuci tangan. Sebelum makan, cucilah tanganmu. Kemudian setelah makan juga kamu mencuci tanganmu. Oke? Pastinya anak ibu semua pada sudah mandi kan? Nah, harus mandi dulu biar kita segar semuanya. Oke, apakah anak ibu siap untuk kegiatan belajar hari ini? Kalau tadi ibu sudah mengirimkan pretest kita untuk kamu memulai mengawali kegiatan belajar. Apakah itu terasa sulit? Pastinya tidak sulit ya, karena pertanyaan itu bisa kamu rasakan sehari-hari. Contohnya, anak ibu waktu di TK atau di kelas 1, kelas 2 sering kan menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Nah, di nyanyian tersebut anak ibu pasti tahu kan? Nah, di sana ada bulan. Di manakah bulan itu bersinar terang benderang? Pasti jawabannya, kamu tahu, ada di langit. Kemudian ada lagi pertanyaan. Apakah cuaca hari ini sama dengan hari kemarin atau hari esok? Pastinya tidak ya, tidak sama. Dalam satu hari aja cuaca itu bisa berubah-berubah. Nah, apakah anak ibu pernah menggunakan jaket? Nah, biasanya kapan kita menggunakan jaket ya? Yang tepatnya di musim panas atau di musim hujan? Yang tepatnya adalah di musim hujan. Kenapa kita menggunakan jaket? Waktu hujan, udara terasa dingin. Ketika dingin, kita manusia butuh kehangatan untuk menyelimuti badan kita, atau kita menggunakan bahan yang lebih tebal seperti sweater, seperti itu ya nak ya. Oke, kemudian dari pretest kita, anak ibu tahu nggak apa itu cuaca? Nah, kalau tidak tahu nanti kita akan belajar sama-sama ya. Sebelum belajar, ibu dan kamu sama-sama akan menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu seperti yang ada di video selanjutnya ini. Oke, silakan disimak ya. Wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu semuanya baik-baik saja kan? Sebelum mulai kegiatan hari ini, agar kamu tetap semangat, kita akan sama-sama menyanyikan lagu ciptaan A.T. Mahmud di bukumu ya. Silahkan buka bukumu pada halaman 10 dengan judul Ambilkan Bulan Bu. Oke, anak-anak ibu dengarkan atau boleh mengikuti ibu juga sambil kita sama-sama ya. Bu tunggu ya sampai 5 detik saja kamu menyiapkan bukunya. Kita hitung 1, 2, 3. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, dari nyanyian kita tadi, kita minta ambilkan apa sama ibu kita? Jawab ya. Kemudian ada apa ya di langit itu? Nah, kalau di malam hari biasanya ada apa? Kalau di pagi hari ada apa? Apa bedanya warna langit di pagi dan di malam hari? Gelap dan terang pastinya ya. Kemudian
Kalau tidak ada bulan di malam hari atau bintang, jadi bumi itu akan terasa lebih gelap daripada dia ketika ada bulan. Oke, untuk kegiatan berikutnya kita akan mulai pembelajaran. Ayo simak. Bagaimana perasaan kamu setelah menyanyikan lagu Ambilkan Bulanmu? Pastinya semangat. Dari nyanyian tersebut, kita sudah mempelajari tentang materi belajar SPDP, yaitu bagaimana pola irama baris 1 dengan baris 2. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Nah, ternyata pola irama 1 dengan pola irama 2 memiliki kesamaan pola. Nah, nanti anak ibu bisa berulang-ulang mengulang pola 1 dan pola 2 di rumah, nanti disaksikan sama orang tuanya. Nah, di pola ketiga itu sudah mulai berbeda. Di langit bulan menderang, ada nada yang lebih tinggi di ujungnya, cahayanya sampai ke bintang, berarti 3, 4 juga sama. Kemudian ambilkan bulanmu. Nah, kembali lagi dia di pola 1. Nah, jadi ketika kita melakukan nyanyian itu ada beberapa pola yang sama dan ada juga yang berbeda. Nah, itulah variasi nada atau pola irama sehingga menghasilkan nada yang indah ketika kita nyanyikan. Oke, kegiatan kita belajar hari ini sudah lewat. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Ambilkan Bulanmu. Ibu yakin anak-anak ibu semua pasti menyanyikan dengan sangat semangat, apalagi menyanyikannya bersama orang tua. Nah, alangkah baiknya menyanyikan itu di malam hari sesuai dengan adanya bulan di langit pada malam hari, karena tidak akan ada bulan pada pagi hari atau siang hari, yang ada hanyalah matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan memasuki kegiatan membaca senyap. Membaca senyap itu kita membaca di dalam hati. Apa fungsinya? Fungsinya ada sebagai berikut. Nah, kalau kamu baca ini, kamu akan mendapatkan keterampilan seperti ini. Jadi membaca itu ada beberapa macam ya nak metodenya. Membaca nyaring, membaca tegar, membaca senyap, membaca lantang. Nah, kali ini kita akan membacakan senyap. Anak ibu bisa membacakan berbisik atau di dalam hati. Nah, nanti sesuai bukunya pada halaman 1 hingga halaman 2 dengan judul keadaan cuaca. Itu kegiatan belajar hari ini adalah membaca wacana dengan senyap. Oke, Ibu yakin anak ibu semua pasti bisa. Ibu tidak akan mengulanginya. Nanti teksnya akan ibu sharekan seperti di sini. Oke, kemudian anak ibu silahkan nanti kita lihat pada halaman 3. Nah, di sana ada udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin. Nah, tugas kita adalah membantu si Udin untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Nah, apakah kamu bersedia membantu si Udin? Kalau kita tolong menolong itu alangkah baiknya ya. Jadi si Udin ini kesulitan teman kita. Alangkah baiknya kita membantu orang yang dalam kesulitan. Kamu akan berpahala loh nantinya. Nah, di halaman 3 itu ada gambar. Ada 5 gambar ya. Ada 5 gambar yang harus kamu tuliskan nanti di buku latihan kamu. Senang kan? Karena anak ibu sudah lama tidak menggambar. Nah, dari gambar tersebut nanti di sampingnya anak ibu bisa menceritakan bagaimana keadaan pada gambar tersebut. Contoh yang pertama, ada gambar awan yang berwarna hitam. Misalkan ibu adik akan mendeskripsikan seperti ini, menceritakan. Pada gambar di samping, terlihat gumpalan awan yang berwarna hitam di langit yang biru. Biasanya itu tandanya mendung. Kalau mendung biasanya sebentar lagi akan turun hujan. Seperti itu. Jadi gunakanlah bahasa yang sangat mudah untuk kamu pahami dengan bahasa yang santun. Kemudian jangan lupa menggunakan tanda baca huruf-huruf yang sesuai dengan bacaan bahasa Indonesia. Berarti bacaan yang benar ya nak ya. Kemudian kamu kerjakan di buku latihan. Setelah itu kita beralih ke halaman 4. Pada halaman 4 ini anak ibu bisa perhatikan pada tabel. Kita disuruh mengamati atau memperhatikan cuaca selama 5 hari. Kita mulai dari hari ini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti kegiatan hari ini akan berakhir di hari Sabtu. Ya nak ya. Ini bagaimana mengerjakannya ibu? Caranya adalah yang pertama, kamu keluarkan buku PR kamu, kemudian buatkanlah judul tugasnya, apa yang menjadi tugas kamu, yaitu mengamati cuaca dalam 5 hari.
Kamu akan mengamatinya 2 kali dalam sehari, siang dan malam. Jadi siang, setelah siang kamu tuliskan, kemudian malam berarti kamu akan membuka buku PR sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Kenapa harus 2 kali? Takutnya anak ibu ini lupa menuliskan kembali di bukunya kalau langsung di double di malam hari. Oke, kita mulai dari hari Selasa saja ya. Jangan lupa membuat tanggalnya. Tuliskan di buku PR, gampang ya belajarnya. Kemudian anak ibu bisa perhatikan, kita lanjutkan mengenai pecahan di halaman 6. Nah, dalam mengenal pecahan, kita akan membaca di sana ada pecahan setengah. Nah, anak ibu pasti sering mendengar setengah, tapi bagaimana menuliskannya mungkin banyak belum tahu ya. Nah, maka dari itu, mari sama-sama kita mengenal dan mempelajarinya. Kemudian ada sepertiga, ada seperempat, dan ada seperenam. Nah, dalam tabel itu ada potongan kue A dan kue B seperti pada halaman 6. Nanti kita bisa perhatikan sama-sama di buku. Nah, itu ada seperti kue tart ya, yang poin A itu dibagi menjadi 2. Kalau suatu benda dibagi menjadi 2 bagian sama banyak, jadi satu bagiannya itu kita baca setengah. Ada setengah. Jadi kalau digabungkan dia menjadi 1. Untuk informasi selanjutnya nanti akan Ibu kirimkan secara audio berbarengan dengan video ini ya untuk menjelaskannya. Oke, anak Ibu, berarti kegiatan kita ini sangat gampang sekali. Ya, jangan lupa mengerjakannya dengan semangat. Nah, perhatikan anak Ibu gambar yang sudah Ibu sajikan di sana sesuai dengan gambar A. Yang pertama, kue tart itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. Setelah itu nilainya ternyata 1/2 atau 1/2. Nah, nilai lambang pecahannya adalah 1/2 ditulis 1 di atas dan angka 2 di bawah. Di antara 1 dan 2 itu ada tanda garis, disebut dengan per. Nah, ternyata 1 itu dikatakan sebagai pembilang dan letaknya di atas. Dan angka 2 dikatakan sebagai penyebut dan letaknya berada di bawah. Kita kerjakan di nomor 1. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Anda bisa perhatikan. Ada bagian yang hilang dalam pizza itu, yaitu ada 1 bagian yang hilang. Ayo kita hitung ada berapa bagian semua yang sudah ada. Ada 1, 2, dan 3 ditambah 1 bagian hilang menjadi 4 bagian. Jadi angka 4 akan kamu tuliskan di bawah sebagai penyebut dan 1 bagian yang hilang itu dikatakan sebagai pembilang. Nah, nanti tulisnya di atas ya nak ya, seperti berikut. Oke, untuk melatih kamu silahkan kerjakan di buku latihan nomor 2 dan nomor 3 dengan rapi beserta gambarnya ya. Assalamualaikum, sampai jumpa besok anak-anak ibu semuanya.